diciptakan sedemikian rupa, begitu juga dengan tumbuhan yang ada di sekitar kita ini. Dalam video pembelajaran kita kali ini akan membahas tentang tumbuhan Angiospermae. Dengan adanya video pembelajaran kita kali ini, diharapkan siswa-siswi mampu mengerti dan lebih memahami tentang tumbuhan Angiospermae. Terdapat beragam tumbuhan yang hidup di bumi kita, baik itu tumbuhan tingkat rendah seperti paku dan lumut, maupun tumbuhan tingkat tinggi yang dikelompokkan ke dalam tumbuhan Gymnospermae dan Angiospermae. Berbeda dengan kerabatnya Gymnospermae, Angiospermae telah memiliki organ reproduksi berupa bunga. Bunga adalah pucuk atau tunas yang sangat khusus dan telah termodifikasi. Bagian-bagian bunga terdiri dari tangkai, kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Pada bagian putik inilah akan terjadi proses fertilisasi, yaitu proses peleburan gamet jantan dari benang sari dan gamet betina yang berada di dalam putik. Hasil peleburan gamet inilah akan berkembang menjadi buah dan biji yang kemudian akan tumbuh menjadi individu baru. Bagi tumbuhan, biji merupakan awal mula kehidupan tumbuhan di luar tubuh induknya. Secara sederhana, biji terdiri dari 3 komponen utama, yaitu zigot atau calon tumbuhan baru, kotiledon yang merupakan cadangan makanan, dan kulit biji yang berfungsi untuk melindungi bagian dalam biji. Berdasarkan jumlah keping bijinya, tumbuhan dibedakan menjadi 2 kelas, yaitu kelas dikotil dan kelas monokotil. Kelas dikotil merupakan kelompok tumbuhan yang memiliki 2 cacah keping biji. Contoh tumbuhan yang masuk ke dalam kelompok dikotil antara lain adalah mangga, jeruk, jambu, akasia, dan tumbuhan jati. Sedangkan kelompok tumbuhan monokotil adalah kelas tumbuhan yang memiliki 1 cacah kotiledon saja. Contoh tanaman monokotil adalah padi, jagung, pisang, kunyit, dan lili. Jika kita lihat, selain pada cacah kotiledonnya, juga terdapat perbedaan morfologi pada organ lain yang dapat membedakan antara kelas monokotil dan kelas dikotil. Tumbuhan monokotil memiliki sistem perakaran serabut, sedangkan tumbuhan dikotil memiliki perakaran tunggang. Akar serabut adalah akar yang berbentuk seperti benang. Jumlahnya sangat banyak dan memiliki ukuran yang sama antara bagian yang satu dengan bagian yang lain. Sementara, akar tunggang pada tumbuhan dikotil memiliki 1 sumbu utama akar yang bercabang-cabang menjadi ranting-ranting akar. Perbedaan lain terlihat pada organ batang. Kelompok tumbuhan monokotil memiliki struktur batang yang lurus dan tidak bercabang-cabang. Sedangkan pada kelompok tumbuhan dikotil memiliki struktur batang berkayu yang bercabang-cabang. Perbedaan ini disebabkan karena adanya kambium pada tumbuhan dikotil. Keberadaan kambium menyebabkan batang dikotil tidak hanya dapat bertumbuh tinggi, namun juga bisa bertambah besar.
Apabila kita mengamati organ daun pada tumbuhan monokotil dan dikotil, kita dapat melihat perbedaan yang sangat mencolok di antara keduanya. Pada tumbuhan monokotil, tulang daunnya berbentuk melengkung dan sejajar. Sedangkan pada tumbuhan dikotil, tulang daunnya akan menyirip seperti sirip ikan atau menjari seperti jari-jari tangan manusia. Bunga pada tumbuhan monokotil umumnya memiliki kelopak atau mahkota bunga dengan jumlah kelipatan 3. Sedangkan pada tumbuhan dikotil memiliki kelopak atau mahkota bunga dengan jumlah kelipatan 4 atau 5. Bunga merupakan struktur reproduksi generatif pada tumbuhan. Pada organ inilah akan terjadi proses penyerbukan. Proses penyerbukan diawali dengan pembentukan bulu serbuk di benang sari dan sel telur pada putik. Serbuk sari yang jatuh di kepala putik terdiri atas satu sel dengan 2 dinding pembungkus, yaitu eksin, selaput luar, dan intin, selaput dalam. Eksin akan memecah, kemudian intin akan tumbuh memanjang membuat bulu serbuk sari yang akan menuju ke ruang bakal biji. Bersamaan dengan ini, inti sel serbuk sari akan membelah menjadi 2 bagian. Yang besar dan berada di depan adalah inti vegetatif. Inti vegetatif ini berfungsi sebagai penunjuk jalan. Sedangkan yang kecil dan berada di belakang adalah inti generatif. Inti generatif ini kemudian akan membelah lagi menjadi inti generatif 1 dan inti generatif 2. Bersamaan dengan itu, di dalam ovarium, megasporosit akan membelah secara meiosis menjadi 4 sel. 3 diantaranya akan mati dan yang 1 tumbuh menjadi sel megaspora. Inti sel megaspora ini yang selanjutnya akan membelah secara mitosis 3 kali, sehingga terbentuklah 8 inti. Kedelapan inti tersebut kemudian membentuk formasi di dalam bakal biji yang 3 sel diantaranya menempatkan diri di bagian atas bakal biji yang kemudian disebut sel antipoda, dan yang di bagian bawah dekat dengan mikrofil 3 diantaranya akan menempatkan diri secara berdekatan. Yang tengah adalah ovarium, sedangkan 2 yang mengapitnya di sebelah kanan dan di sebelah kiri adalah sel sinergi. 2 sel yang tersisa akan bergerak ke tengah bakal biji dan bersatu atau melebur membentuk inti kandung lembaga sekunder sehingga menjadi sel diploid. Pada saat terjadi fertilisasi, inti generatif 1 akan membuahi ovum dan membentuk zigot. Sedangkan inti generatif 2 akan membuahi inti kandung lembaga sekunder dan menghasilkan endosperma. Endosperma ini berfungsi sebagai cadangan makanan untuk zigot. Inilah yang dinamakan dengan pembuahan ganda. Ternyata di sekitar kita yang awalnya kita anggap biasa saja dan sederhana, memiliki begitu banyak manfaat yang belum kita pelajari. Adanya keteraturan dan keharmonisan yang saling melengkapi satu sama lain. Di sini kita dapat melihat begitu besar ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga diberkahi Allah.
sabar.